Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 146. Mazmur 146. Mulai ayat yang pertama. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah Allah dan dikatakan hanya Allah satu-satunya penolong. Jadi selain Allah, kita tidak bisa mengandalkan siapapun juga di muka bumi. Pemazmur mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sidang jemaat, kalau kita perhatikan di sini ayat yang kedua, ternyata ada batasan hidup bagi kita semua. Sehingga pemazmur mengatakan, selama aku hidup, aku mau memuliakan Tuhan. Selagi aku ada, karena satu saat pasti tidak ada. Ya. Selagi aku ada, aku mau bermazmur bagi Allah. Nah, pertanyaannya kembali sekarang adalah, selagi kita masih ada, apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah kita kerjakan. Selagi kita ada, yang harus kita sadari bahwa satu saat kita tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Dan tentunya nanti apakah kita akan ke surga ataukah kita akan ke neraka, itu urusan nanti. Tetapi yang harus kita pikirkan, selagi kita ada di muka bumi ini, yang artinya satu saat pasti kita tidak ada. Pemazmur mengambil ketetapan yang luar biasa. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bukan hanya terbatas beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, tetapi selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kenapa? Karena banyak perbuatan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur sehingga banyak waktu, banyak kesempatan, banyak perbuatan Tuhan yang bisa diceritakan. Dan ini dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Berarti banyak hal yang bisa kita pakai, yang kita bisa ceritakan, yang kita bisa kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Karena kita tidak tahu kita sampai kapan. Tuhan adalah penolong. Ketika saya dalam perjalanan ke Ngawi Sabtu yang lalu, selepas dari Gunung Kikir, agak belokan tikungan sedikit, tiba-tiba ada pickup yang begitu kencang mendahului kami. Dan pickup ini tidak bisa mengendalikan diri. Di depan ada Avanza dan langsung Avanza ini ditabrak. Jedar. Jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari saya. Dan pickup ini langsung muter, kemudian Avanza ini langsung tabrak lagi sehingga pickup ini langsung ke halaman rumah dari
Untung tidak ada orang. Tetapi di belakang Avanza itu ada Kijang Innova lagi yang nabrak. Dan ketika nabrak saya sudah lihat, aduh ini pecahannya kena ke mobil saya. Tetapi luar biasanya Avanza yang sudah nabrak kemudian mau ke kanan ternyata masuk lagi. Sehingga saya ini jalan. Ya, jalan pelan. Dalam benak saya langsung keluar ayat. Sekalipun 1.000 orang rebah di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau akan melihat saja. Dan sopir saya katakan begini, Pak Pendeta jangan berhenti. Karena kalau kita jadi saksi kita tidak akan sampai ke Ngawi, dikatakan. Dan dia jalan. Setelah kira-kira setengah jam saya katakan, Pak tidak mau ngebut, tidak mau dipercepat. Oh iya, Pak Pendeta minum dulu ya. Ini Pak Pendeta saya ini deredek Pak Pendeta. Dia katakan. Setelah setengah jam baru sadar kalau mobil itu pelan sekali. Ya, pelan sekali. Ya. Tetapi di sini loh, yang saya mau katakan, selagi kita hidup, apa yang kita kerjakan? Karena bisa aja loh, besok kita tidak ada. Ya. Selagi kita hidup, pemazmur katakan, selagi aku ada, aku mau bermazmur bagi Allah. Selama aku hidup di muka bumi ini, aku mau memuliakan Tuhan. Ya. Banyak orang menunda-nunda waktu. Menunda untuk ke gereja, menunda untuk beribadah, menunda untuk berdoa, menunda untuk memberi, menunda untuk memperhatikan orang tua, menunda untuk ini. Kita tidak tahu. Kita ini seharusnya prinsip kita hidup untuk hari ini. Besok tidak tahu. Ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ingat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Ya. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Sekalipun para bangsawan itu berjanji untuk menolong kita, ya, akan mendukung kita untuk selama-lamanya. Tetapi ingat di sini, kemampuan mereka itu terbatas. Satu, mereka mungkin menolong kita sampai tengah jalan, ya, tidak bisa sampai selesai. Kalau mereka memang berkomitmen untuk menolong kita sampai akhir, bahkan seumur hidup kita. Perhatikan, seandainya mereka jujur dan berkomitmen untuk selalu mensuplai kita, menolong kita, ya, sampai kita mati. Ingat di sini ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Maksud untuk menolong kita itu lenyap. Maksud-maksudnya untuk memberkati kita lenyap. Sehingga judul perikop ini sungguh harus menjadi perhatian kita. Hanya Allah satu-satunya penolong. Bahkan bangsawan pun, anak kita yang bangsawan pun, ya, belum tentu bisa menolong kita dan belum tentu menolong sampai akhir. Ya, itu loh yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Dalam keadaan bergejolak sekarang ini dan semakin bergejolak, kita juga harus berdoa loh. Kejuaraan dunia umur 20 sepak bola, Israel datang ke Indonesia dan kelihatannya sudah ramai. Nah, baiklah, saya mau katakan begini, baiklah Israel bisa main dan keamanan terjaga. Tetapi ingat,
ada hati yang begitu membenci umat kepunyaan Allah ini. Dan ketika mereka membenci, mereka mengutuk, Alkitab katakan siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Berarti sekalipun selesai, ya, aman, Piala Dunia ini selesai, Indonesia, kalau sungguh-sungguh tidak ada yang berdoa atau ini sudah ada dalam catatan Tuhan, ya, orang-orang yang membenci dan orang itu ada di satu kota, tinggal di satu kota yang membenci umat Tuhan ini. Hati-hati, kota itu akan ada bencana. Lihat di sini bahwa kedepannya tidak akan semakin mudah. Ya. Oleh karena itu, kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita mengandalkan pertolongan? Itu penting. Ya. Kemampuan manusia terbatas. Bahkan bangsawan mungkin yang bisa menggerakkan, ya, menggerakkan aparat keamanan dengan uangnya. Ya. Bangsawan yang uangnya begitu banyak mungkin mau menolong kita, mensuplai kita, menjanjikan bahwa aku pasti menolong kamu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan ketika orang kaya itu mengatakan, hai jiwaku, tenang, ada begitu banyak harta, bersenang-senanglah. Dan kemudian Tuhan katakan, malam hari ini juga aku mencabut nyawamu. Sidang jemaah, dengan beberapa cerita ini, kita tahu tidak ada satupun yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Dan untuk mengandalkan Tuhan, kita butuh keintiman. Kita butuh keintiman dengan Tuhan. Saya membaca sebuah buku yang mengatakan begini, sebenarnya doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak, itu yang menentukan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Seringkali kita hanya punya jurus dalam nama Yesus. Ya. Tetapi pertanyaannya, ketika kita dalam nama Yesus, sungguh-sungguhkah Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus? Yang berbicara tentang keintiman ini. Kalau kita tidak intim, ya, maka apapun yang kita doakan, Tuhan tidak akan jawab. Ya. Di dalam kehidupan kekristenan, orang Kristen itu hanya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Bahwa mereka terbagi menjadi dua. Satu, orang Kristen yang mempunyai pengetahuan akan Tuhan, atau orang Kristen yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ya. Melalui pengalaman kita akan kenal Tuhan. Ya. Dan ini tidak bisa didapatkan hanya sekedar dengan pengetahuan teori, bahkan pelajaran di sekolah Alkitab, tidak bisa. Ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita masuk ke dalam kamar kita. Menyendiri dengan Tuhan. Masuk di dalam doa. Kemudian Tuhan mulai hadir. Tuhan mulai berbicara. Tuhan mulai berkarya. Tuhan mengubahkan kita. Tuhan mengambil segala sesuatu yang kita, yang tidak dari dalam kita, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru di sini kita mulai mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan menelanjangi kita. Ingat bahwa keintiman dengan Tuhan, persekutuan, pengalaman dengan Tuhan, itu diibaratkan hubungan persetubuhan suami dan istri. Tidak ada satupun yang menutupi. Sehingga di hadapan Tuhan, ketika Tuhan menegur kita, tidak usah melawan, tidak usah mengatakan, tapi Tuhan kan begini. Tidak.
Tidak, biarkan semuanya ditanggalkan di hadapan Tuhan. Disinilah yang disebut pengenalan, keintiman akan Tuhan itu terjadi. Ya. Dan kalau mau jujur, bukankah kita menyadari bahwa tidak semua orang Kristen sampai dalam taraf seperti itu? Kita mau mengenal Tuhan tanpa menginvestasikan waktu kita, mustahil. Tidak mungkin suami istri seseorang atau bahkan seseorang yang akan menjadi suami istri, yang berniat untuk menjadi suami istri, itu akan masuk ke dalam keintiman tanpa mereka dari awal menginvestasikan waktunya untuk berdua. Ya. Sayangnya Kristenan, kita menganggap bahwa kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan luar dalam tanpa menginvestasikan waktu. Ya. Bagaimana mungkin kita mengenal satu dengan yang lain tanpa ada banyak waktu yang kita investasikan untuk berdua? Orang tua dan anak pun kalau tidak ada waktu, maka ketika mereka bertemu, jangan harap ada keintiman. Yang ada mungkin kesalahpahaman. Ngomong sedikit tengkar, Ya. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang diinvestasikan untuk menjalin hubungan. Demikian pula dengan Tuhan. Kenapa banyak umat Tuhan yang salah paham? Tuhan jahat, Tuhan memberikan pencobaan, Tuhan membuat sengsara. Kenapa? Karena kita tidak menginvestasikan waktu dengan Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai kita diubahkan. Ingat, Yakub diubahkan Tuhan setelah dia memberikan waktunya semalam-malaman dengan Tuhan. Ingat, Musa mukanya ubahkan oleh Tuhan setelah dia menginvestasikan waktunya 40 hari 40 malam. Bagaimana bisa kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita tanpa ada waktu yang kita investasikan untuk bersekutu dengan Tuhan? Saya tekankan kembali. Kalau hanya kita mengatakan, yang penting berdoa dalam nama Yesus. Buktikan semua orang Kristen berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi sungguh-sungguhkah hidup mereka sudah sampai dalam taraf Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Sebenarnya ini loh, di dalam Yesus, di dalam nama Yesus. Itu mengandung arti kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Sehingga bukankah ketika kita sudah intim sedemikian rupa dengan Tuhan, bahkan kita tidak usah berdoa, tidak berdoa di dalam nama Yesus, ketika kita ingin sesuatu, tiba-tiba itu ada. Ada orang yang ngasih. Bukankah ini berbicara tentang keintiman? Bukan berbicara tentang rumus. Ini berbicara tentang hubungan. Ya. Di akhir zaman, yang terpenting adalah hubungan. Ingat itu. Mari kita lihat kembali. Ayat yang keempat. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksudnya. Bahkan keinginan yang terbaik sekalipun menjadi sia-sia dengan kematian. Ya. Apakah mungkin ada orang-orang yang selalu berjanji, nanti aku akan melakukan ini, nanti aku akan memberi ini, nanti. Bagaimana kalau sebelum sampai nanti, maka nyawa kita dikatakan nyawa melayang kembali ke tanah. Di sini dikatakan pada hari itu juga
lenyaplah maksud-maksudnya yang akan dikerjakan nanti itu loh. Ya. Sedang jemaat, ketika Tuhan menaruh hatinya, kehendaknya di dalam kita, segera lakukan. Jangan menunda-nunda waktu. Ayat yang ke-6, dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Perhatikan, para bangsawan kehidupannya hanya untuk sementara. Tetapi Allah kita di sini dikatakan yang sampai selama-lamanya. Itu perbedaannya. Satu bangsawan mempunyai kekayaan, Allah bukan hanya mempunyai kekayaan, Allah bisa menciptakan, Allah yang menciptakan kekayaan. Sehingga sangat menyedihkan ketika kita tidak menyadari kebenaran ini, sehingga kita menaruh pengharapan kita kepada bangsawan, bukan kepada Allah yang hidup untuk selama-lamanya, yang menciptakan segala-galanya. Di dalam kitab Yesaya pasal 30, ketika umat Tuhan meminta pertolongan ke Mesir, yang berbicara tentang negara yang makmur, negara yang kaya, negara yang berkuasa pada waktu itu. Dan Tuhan katakan, Mesir akan dibuat menjadi pengangguran. Mereka tidak akan bisa menolong umat Tuhan. Tidak akan bisa menolong. Bahkan dikatakan pada akhirnya, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau, kepada umat Tuhan dikatakan, seperti periuk yang dipecahkan, yang bahkan keping-kepingnya saja tidak bisa mencedok satu tetes air. Itu hancur seperti apa? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu di sini dikatakan hanya Allah satu-satunya penolong. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau dinomor duakan. Ketika kita punya masalah, pertama kali kita harus datang kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menjadi alternatif yang terakhir. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala-galanya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan hidup. Kata setia untuk selama-lamanya, apa yang dijanjikannya itu pasti dia lakukan sampai selama-lamanya, itu tidak pernah dibatalkan. Itu setia. Saya membaca sebuah buku tentang keintiman dengan Tuhan. Dikatakan, ingat hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama harus kita ketahui, itu berdasarkan perjanjian. Sehingga Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama diawali oleh janji. Lihat, kalau Anda lihat di perjanjian lama itu banyak janji, banyak janji, banyak janji. Ya. Kepada Nuh, Allah berjanji. Tetapi kita fokusnya perjanjian kita dengan Tuhan di dalam perjanjian lama adalah ketika Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham. Mereka dua pribadi ini mengadakan perjanjian. Abraham memotong binatang, ya, domba atau lembu, kemudian dijadikan dua. Dan dua ini akan dibawa berjalan sehingga darah itu, darah binatang itu akan terus berjalan. Sedangkan yang membuat perjanjian, dua-duanya berjalan. Dan dikatakan perjanjian itu di zaman perjanjian lama, bukan zaman modern sekarang. Mereka lebih baik mati
untuk menepati perjanjiannya. Kalau sekarang zaman modern, ketika mengadakan perjanjian sudah dibahas kalau batal ini begini. Kalau ada pembatalan kan. Kalau di dalam Alkitab yang namanya perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali oleh kematian. Mereka lebih baik mati daripada membatalkan perjanjian. Dalam perjanjian baru pun, ingat perjanjian bahwa Yesus pun menumpahkan darah untuk keselamatan kita. Bahwa ketika kita menyadari kita orang Kristen, pelajari perjanjian-perjanjian ini. Antara Tuhan dengan manusia. Perjanjian lama, perjanjian baru. Anda akan mulai mengenal Tuhan. Anda akan mulai mengenal Tuhan yang setia ini. Ingat di dalam Yosua selalu dikatakan pada akhirnya. Dari semua yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Wow, itu pernyataan yang luar biasa. Dan itu beberapa kali ditulis. Sehingga di sini pun dikatakan Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Apa yang Dia janjikan akan terus berlaku, akan terus Dia genapi. Sehingga kita sungguh-sungguh harus mengenal Tuhan. Investasikan waktu untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Seseorang mengatakan begini, semua kuasa mujizat yang saya adakan, yang saya demonstrasikan, itu berasal dari keintiman saya dengan Tuhan. Beberapa orang dibangkitkan dari kematian, dan ribuan orang disembuhkan dari penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan. Dan hamba Tuhan ini mengatakan semuanya mereka mengalami itu karena saya menginvestasikan waktu saya untuk Tuhan. Saya tidak akan mengerjakan apapun juga sebelum saya berdoa kepada Tuhan, dikatakan. Siang saya akan juga mulai berdoa kepada Tuhan. Malam saya akan mulai berdoa juga kepada Tuhan, dikatakan. Dan itu mencukupi segala yang dibutuhkan. Kan banyak dari kita berpikir, kalau terus beribadah, terus berdoa, kapan kerjanya? Ingat, keintiman dengan, saya mau katakan, keintiman dengan bangsawan aja menghasilkan hal yang luar biasa. Ini keintiman dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berpikir bahwa kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan kekurangan. Intim dengan Tuhan. Tuhan yang setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Siapa yang tidak pernah diperas? Ya. Tetapi ingat bahwa ketika kita diperas, kita jangan minta tolong kepada orang lain. Ada Tuhan, sampaikan saja apa yang kita alami kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan akan menegakkan keadilan. Siapa yang pernah ditipu, yang pernah diperas, dan kita tidak berdaya untuk bisa membalasnya. Mungkin ada jalan untuk meminta pribadi yang lain, yang berkuasa untuk menolong kita. Tetapi Alkitab katakan, Jangan minta tolong kepada pribadi yang lain. Kenapa? Karena hanya Allah satu-satunya penolong yang akan menegakkan keadilan bagi kita yang diperas. Dan kalau Tuhan yang menolong, bisa-bisa hubungan kita dengan yang diperas nanti menjadi baik. Ya. Kalau kita yang mengusahakan sendiri, maka hubungan kita dengan yang memeras kita itu pasti akan semakin parah hubungannya, ya. Akan semakin saling membenci kemungkinan. Yang memberi Tuhan, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ini loh Tuhan juga.
Tuhan satu-satunya penolong. Ketika kita kelaparan, berseru kepada Tuhan, Tuhan yang setia. Namanya adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dia yang mengatakan, aku akan menjadi bapamu. Bapa artinya adalah sumber tanpa batas. Itu arti Bapa. Lihat di sini. Sehingga ketika orang-orang kelaparan, ketika mereka berseru kepada Allah yang satu-satunya penolong itu, maka Allah akan memberi roti, dikatakan. Tuhan akan memberi makanan. Tuhan akan mencukupi. Betapa luar biasanya. Nah, ketika kita tidak mengenal Allah, maka kita akan selalu mengatakan berdalih begini, iya tapi saya kan tidak ada kenalan yang akan memberi saya. Nah, iya tapi kan pekerjaan saya hanya menghasilkan sedikit sehingga tidak cukup untuk sebulan. Kita selalu melihat yang ada. Kita tidak bisa melihat dan bahkan saya mau katakan mau percaya tapi tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hanya bisa dipercayai oleh orang yang mengenal Dia melalui pengalaman. Memangnya banyak orang itu tidak ingin percaya kepada Tuhan. Kalau mau jujur, ketika kita sakit parah, bukankah kita tahu ayat-ayat oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan? Tetapi lihat, ada kalanya dan seringkali bahkan kepada firman Tuhan. Padahal firman ini Tuhan yang menjanjikan itu setia, siap dan pasti akan menggenapi. Tetapi ketika kita memang awal-awalnya kita tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jujur, bukankah kita mau percaya tapi kita tidak bisa percaya. Kita tahu kita tidak ada iman kok. Tahu ayatnya. Tapi kita tahu juga bahwa di dalam kita tidak ada iman untuk mempercayai. Sebaliknya, orang yang hubungannya intim dengan Tuhan, begitu mudahnya untuk mempercayai Tuhan. Gitu loh. Bagaimana bisa kita percaya kepada seseorang yang baru 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan kita temui. Tetapi tidak pernah menghabiskan waktu begitu banyak untuk berdua dengan orang itu. Apapun yang orang itu janjikan untuk kita tidak bisa percaya. Tahu bahwa orang itu bisa dipercayakan. Banyak orang ditolong, tahu. Tetapi kita karena tidak akrab dengan orang itu, ketika orang itu menjanjikan sesuatu pada kita tahu orang itu pasti menepati ke banyak orang. Tetapi untuk kita sendiri, kita tidak bisa mempercayai. Kenapa? Tidak ada waktu yang diinvestasikan untuk berhubungan intim dengan orang tersebut. Demikian pula dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak setia. Tetapi karena kita tidak mengenal Dia melalui hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan ketika kita tahu janji Tuhan pun. Dan tahu bahwa Tuhan setia, artinya pasti akan melakukan janjinya. Tetapi tetap aja kita tidak bisa mempunyai iman untuk menerima janji itu. Karena itu hanya diperuntukkan orang yang intim dengan Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, masalah pengangkatan, masalah mahkota kebenaran kemuliaan. Bukankah selalu diembel-embeli, semua itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Disediakan untuk orang yang merindukan Tuhan. Loh. Oleh karena itu kembali saya katakan, kekristenan kita terlalu lemah. Pengajaran seperti ini, tidak semua gereja atau bahkan banyak gereja tidak akan berani menyampaikan kebenaran seperti ini. Ketika saya menyampaikan firman,
di Surabaya. Kedua anak saya ikut. Dan selesai ibadah. Kami pulang dan anak saya mengatakan, "Papa, kok berani menyampaikan firman yang seperti itu?" Dan saya bertanya, adakah yang salah dengan penyampaian firman yang Papa sampaikan? Enggak sih, tetapi setauku enggak ada pendeta yang menyampaikan firman seperti yang Papa sampaikan. Lihat di sini bahwa kekristenan bukan asal ke gereja kemudian selamat. Kekristenan bukan asal ke gereja kemudian minta apa mendapat. Bohong, bohong. Anda sedang dinina bobokkan kalau seperti itu. Bahwa semua janji Tuhan hanya akan didapatkan oleh orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang mengenal Tuhan, yang menginvestasikan waktu dengan Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak akan meragukan janji Tuhan karena kita kenal Tuhan. Ya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan orang-orang yang terkurung. Anda mungkin kenal seseorang yang selalu mengatakan, aku ingin ini tapi tidak bisa. Aku ingin ke sini tapi tidak bisa. Ya. Aku ingin melakukan hal yang benar tapi tidak bisa. Aku ingin berhenti merokok tapi tidak bisa. Aku ingin berhenti narkoba tapi tidak bisa. Aku ingin berhenti perjinahan tapi tidak bisa. Kenapa? Orang itu terkurung. Hanya Tuhan yang bisa melepaskannya. Hanya orang yang mengatakan, Yesus hidup di dalamku, aku hidup di dalam Yesus. Yang bisa melepaskan orang yang terkurung. Sidang jemaat. Saya pernah dan saya sudah pernah saksikan. Saya pernah mendoakan anak dari konglomerat di kota Semarang. Punya hotel, punya segala macam usaha. Anak itu datang laki, masih remaja dan gayanya tahu. Ya. Ketika saya doakan, anak ini tumbang. Dia nangis-nangis. Ketika dia bangun, suaranya yang awalnya kecil langsung berubah menjadi suara besar. Langsung gagah. Lihat, katanya lingkungan, katanya apa, di segala macam. Ya. Tetapi ternyata ada roh di dalamnya. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan orang yang terkurung seperti itu. Hanya Tuhan. Ya. Saya menemukan banyak orang yang terkurung. Ketika di Solo seorang wanita selesai saya khotbah. Dia mengatakan, Pak, khotbahnya itu saya banget. Dikatakan, wah gaya anak muda. Maksudnya, iya Pak, kena semuanya cocok buat saya. Bapak boleh doakan saya. Dan saya katakan, kamu punya suami? Enggak, dia bilang. Kamu terlibat perzinahan? Iya Pak, saya punya pacar. Terus saya kos bersama pacar saya. Dan ketika saya doakan, saya katakan, kamu punya susu? Di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Banyak susunya. Sidang jemaat, orang ini ingin lepas dari pacarnya. Tetapi terkurung. Ketika saya selesai doakan itu, saya sudah masuk tol. Dari Solo saya ditelepon sama gembalanya. Pak Yusa ada di mana? Saya sudah masuk tol. Untung sudah masuk tol. Kalau enggak kan pasti disuruh balik. Pak, ini perempuan yang Bapak doakan tadi. Ini sudah melarikan diri dari kamarnya. Ini pacarnya datang ke gereja. Dia bilang, saya ini harus ya apa? Nah, lihat di sini.
Bahwa tanpa dibebaskan, keinginan untuk hidup kudus tidak bisa. Harus dibebaskan. Dan yang bisa membebaskan hanya Allah satu-satunya penolong. Bukan yang lain. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Bahwa kebutaan itu biasanya sudah tidak bisa disembuhkan kalau sudah buta. Tetapi lihat di sini ayat ini. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dan kita melihat kemudahan-kemudahan yang Yesus kerjakan untuk menyembuhkan orang buta. Sehingga tentunya kita melihat di sini kembali. Hanya Allah satu-satunya penolong bagi orang buta. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Dokter bisa Pak, oh iya harus dapat kornea. Tetapi itu pun belum tentu cocok kan. Dan kita melihat cerita bagaimana Yesus hanya mengambil dari debu tanah kan. Kemudian membentuk itu dengan ludahnya. Dan memasukkannya kepada mata yang tidak ada rongga, yang tidak ada kornea bola matanya itu. Dan orang itu melihat. Karena memang yang menciptakan tubuh keseluruhannya adalah Yesus. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, orang yang putus asa, orang yang dipermalukan. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Di dalam Mazmur 145, di sini dikatakan begini ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bagi semua orang yang tertunduk, dipermalukan, tidak berdaya. Sudah nunduk jalannya, tidak berdaya dan malu. Tetapi Tuhan mampu memulihkan. Di sini dikatakan, penegak bagi, bukan hanya satu. Bagi semua orang yang tertunduk. Kalau Anda membaca secara keseluruhan, Mazmur 145, ini sangat luar biasa loh. Ini kalau dikhotbahkan nanti judulnya semua gitu, paling pendek sudah. Loh ya, Anda lihat di sini ayat 9 kata semua, Tuhan itu baik bagi semua orang. Ya. Ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 16, mengenyangkan segala atau semua yang hidup. Ya. 18, Tuhan dekat pada setiap orang. Bagaimana kalau saya ganti? Semua orang yang berseru kepadanya. Makanya khotbah ini seru kalau dikhotbahkan judulnya semua. Ya, judulnya semua. Nah, lihat di sini. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Bahkan di Mazmur 145 dikatakan semua orang yang tertunduk. Ya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tuhan menjaga orang-orang asing. Orang-orang asing itu kan terbatas kan. Artinya bahwa mereka tidak bebas untuk melakukan sesuatu di negara yang mereka kunjungi. Ya. Tetapi di sini dikatakan orang-orang yang tidak berdaya itu, yang terbatas itu, yang mungkin direndahkan, mungkin rentan terhadap bahaya, Tuhan menjaga orang tersebut.
Anak yatim dan janda berarti tidak ada yang menyokong kehidupan mereka. Yatim, ya, berarti papanya sudah tidak ada, janda, suaminya sudah tidak ada yang menyokong kehidupan mereka, tidak ada. Tetapi dikatakan Tuhan menjaga. Bukankah luar biasa? Nah ini loh Tuhan. Apakah kita mengenal melalui pengalaman kita Tuhan yang seperti ini loh? Ya. Seringkali kita curiga bahwa Tuhan yang memberi kesusahan, Tuhan yang membuat saya miskin, Tuhan yang membuat saya sakit. Tuhan memberikan pencobaan, padahal Yakobus jelas katakan, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Pencobaan itu datang karena terlalu banyak keinginan kita. Coba dari awal semua keinginan kita ini sudah ditangani. Karena Yesus mengatakan siapa yang mengikut aku dia harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kita sangkal diri, pikul salib tidak dilakukan dari awal kita coba lakukan untuk mengikut Yesus. Dan dalam perjalanan kita, karena kita tidak dari awal tidak menyangkal diri, banyak keinginan-keinginan, dan kita dicobai oleh keinginan ini. Ingin ini, ingin itu, akhirnya ngeredit ini, ngeredit itu, tidak bisa bayar. Itu kan karena terlalu banyak keinginan kan. Coba dari awal belajar sangkal diri, pikul salib. Kan kehidupan selanjutnya kan gampang. Ya. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan kalau ada apa-apa. Kita kenal Tuhan, lihat Tuhan kita yang baik ini loh. Yang dari awal kita baca ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, sekarang ayat yang ke-9. Bagaimana Tuhan menolong berbagai orang dengan permasalahannya masing-masing. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Orang fasik, orang jahat, orang yang tahu firman tapi tidak melakukan, itu orang fasik. Jalannya dibengkokkan. Kalau dibengkokkan Anda bisa lihat ini kalau difilmkan kan lucu. Kita mau ke sana, ini yang ada lampunya ini tujuan kita, nyampenya kita di kursi di sini. Kan dibengkokkan kan? Anda bisa bayangkan kalau kita pergi misalnya kita mau pergi ke Malang, kemudian ternyata kita baru sadar kita sampai Banyuwangi. Ya kan? Ini loh dibengkokkan, tidak sesuai dengan tujuan. Loh, ini ditulis di sini, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Artinya maksudnya tidak akan tercapai, tidak sesuai dengan harapan. Bukankah itu sangat menyedihkan? Kita ingin ini tetapi tidak dapatnya yang lain yang kita tidak ingini. Ya. Syukur kalau tidak mencelakakan nyawa kita. Ya. Tuhan itu raja. Perhatikan kata ini. Untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Raja untuk selama-lamanya. Bangsawan untuk sementara. Ya. Tetapi Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan dia raja. Kalau sudah berkata raja berarti yang berkuasa selama-lamanya. Kita mau mengandalkan panglima. Orang yang jadi panglima TNI sejak diangkat jadi panglima berapa tahun sih? Paling 2 tahun kan? Berkuasanya. Tetapi ini raja. Perdana Menteri berapa? 4 tahun, 5 tahun. Presiden 5 tahun. Ada yang 4 tahun. Raja Tuhan kita untuk selama-lamanya. Raja di bumi sampai mati itu sudah luar biasa.
Tetapi ini raja untuk selama-lamanya. Bukankah pantas untuk kita menjadikan dia satu-satunya penolong kita? Tetapi untuk mempunyai iman, saya kembali kepada pembahasan awal. Anda harus menginvestasikan banyak sekali waktu untuk menjalin hubungan keintiman supaya mengenal sehingga ketika Anda butuh sesuatu berdasarkan janji Tuhan, kita tidak meragukan sama sekali. Sehingga tanpa keraguan, maka semuanya pasti kita peroleh. Tetapi kalau sudah ada keraguan, berarti tidak ada iman. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Yakobus. Tetapi dengan iman, kita akan mendapatkan. Bagaimana kita punya iman? Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Jalin. Sayangnya banyak orang ketika kita berbicara tentang doa 1 jam, doa 1 jam. Saya kan bukan pendeta, Pak, saya tidak bisa. Coba ngomonglah suami kepada istri setiap hari. Saya itu kalau ketemu kamu sehari aja 1 jam, mau muntah. Coba kalau tidak diracun. Ya. Bukankah tanpa sadar banyak sikap orang Kristen kepada Tuhan itu seperti itu kan? Tidak kuat. Ibadah 2 jam itu tidak kuat. Doa 1 jam tidak kuat. Saya kan bukan pendeta. Tetapi untuk mengenal Tuhan, menjalin keintiman, saya mau katakan tidak ada cara lain. Dengan Tuhan, dengan siapapun juga untuk menjalin keintiman. Tidak ada cara lain kecuali dengan menginvestasikan waktu kita. Kiranya kita semua terdorong untuk melakukan ini. Sehingga ketika engkau dengan Tuhan, engkau akan mengerti hati Tuhan. Pewahyuan demi pewahyuan mengalir. Dan imanmu akan bangkit. Saya melayani minggu lalu. Dan kemudian gembalanya mengatakan begini, Pak Yusa 3 kali ibadah. Kalau Bapak mau menyampaikan khotbah yang sama, tidak masalah. Karena kami juga kalau ibadah 3 kali ini khotbahnya 3 kali semuanya sama. Dan ternyata pujian 3 kali. Pemain musik sama WL, singer, semua sama choirnya. Ya. Pujiannya sama. Tapi saya kan tidak terbiasa dengan itu. Saya khotbah 3 macam. Dan mereka diberkati. Bayangkan kalau saya khotbah 1 macam. Itu kan kasihan yang WL, pemain musik, singer, choir kan. Lu semuanya itu sama kok 3 kali. Dengarkan saya, itu enaknya kalau saya mau kencing, siap mereka untuk menggantikan. Sudah hafal, apalagi yang ketiga kan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Tanpa menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Memangnya tidak berat khotbah 3 kali dan yang berbeda. Kuasa keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Tuhan memberkati kita semua.